Selamat datang rekan-rekan di channel ini. Video kali ini kita akan membahas satu berita yang ditayangkan oleh tempo.co, di mana di berita ini ditayangkan terkait dengan proses dan prosedur para tenaga honorer menjadi P3K. Diketahui bersama bahwa penataan dan penyelesaian persoalan honorer itu telah diatur di dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara terbaru yang disahkan pada tanggal 3 Oktober 2023 yang lalu. Nah, salah satu substansi utama di dalam Undang-Undang ASN ini adalah penyelesaian persoalan tenaga honorer yang memang disiapkan untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, sebenarnya bagaimana prosedur dan mekanisme pengangkatan tenaga honorer ini menjadi P3K? Informasi selengkapnya ayo rekan-rekan disimak dan ditonton secara lengkap agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi ini secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan tenaga honorer untuk kategori guru yang memang dapat diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Tentu kalau kita berbicara guru, mekanisme pengangkatan itu tidak jauh berbeda dengan tenaga honorer lainnya, pakai tenaga honorer teknis administrasi dan tenaga honorer kesehatan, penyuluh dan sebagainya. Nah, untuk tenaga honorer kategori guru sendiri itu tentu dapat meningkatkan kesejahteraan guru dengan cara mekanisme pengangkatan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Seperti yang kita ketahui bahwa kondisi kesejahteraan guru seringkali memprihatinkan, program P3K merupakan salah satu kesempatan baru bagi para tenaga honorer untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Setidaknya program P3K ini merupakan bagian dari aparatur sipil negara dan tentu hal ini yang memberikan kabar baik kepada rekan-rekan tenaga honorer. Dengan diangkatnya menjadi P3K, maka status tenaga honorer itu semakin jelas, yakni sebagai aparatur sipil negara. Nah, rekan-rekan, guru P3K tentu sangat menarik perhatian banyak para tenaga honorer. Namun ada proses dan prosedur yang harus dilalui guru honorer sebelum menjadi P3K. Hal ini mutlak dan wajib diikuti oleh semua pendaftar tanpa kecuali. Berbagai dokumen pun menjadi persyaratan di dalam proses pengangkatan itu. Dilansir dari website guru P3K Kemdikbud.go.id, terdapat alur seleksi yang diterapkan di dalam rekrutmen guru P3K dan guru honorer. Yang pertama adalah guru honorer itu harus mendaftar melalui halaman atau portal pendaftaran yang telah dirilis oleh BKN, yakni sscsn.bkn.go.id. Kemudian yang kedua, guru honorer juga harus memastikan ijazahnya telah terverifikasi info GTK melalui halaman info GTK kemdikbud.go.id. Kemudian yang ketiga, guru honorer yang sudah mendaftarkan akun dan ijazahnya terverifikasi dapat memilih formasi yang tersedia. Pemilihan formasi ini tentu disesuaikan dengan data kualifikasi pendidikan, sertifikat pendidik yang terverifikasi. Formasi yang dipilih pun harus linear dengan ijazah yang bersangkutan. Kemudian yang keempat, guru honorer dapat memilih formasi yang di tempatnya mengajar apabila linear dan tersedia. Namun apabila tidak tersedia, guru honorer dapat mendaftar formasi di tempat lain. Adapun formasi yang sudah mendapatkan pendaftar tidak bisa dilamar oleh guru honorer yang lain. Jadi di sini disampaikan bahwa memang untuk formasi yang sudah mendapatkan pendaftar, maka formasinya tidak akan bisa dilamar oleh guru honorer yang lain. Tahap selanjutnya adalah seleksi administrasi. Adapun berkas yang diperlukan adalah surat pernyataan yang dapat diunduh di situs ini, kemudian surat keterangan dari rumah sakit mengenai derajat kedisabilitasan bagi guru honorer yang disabilitas. Kemudian rekan-rekan sekalian, yang keenam adalah guru honorer selanjutnya melakukan seleksi uji kompetensi sesuai formasi. Kemudian yang lulus uji kompetensi dapat menjadi guru P3K, namun guru honorer yang tidak lulus
dapat memilih formasi kembali sebanyak 2 kali setelah uji kompetensi pertama. Jadi hal ini yang menarik rekan-rekan, oleh karena memang guru honorer yang lulus uji kompetensi dapat menjadi guru P3K, namun guru honorer yang tidak lulus dapat memilih formasi kembali sebanyak 2 kali setelah uji kompetensi pertama. Adapun kesempatan itu berbeda ketentuannya. Pada kesempatan pertama setelah gagal uji kompetensi, guru honorer hanya bisa melakukan pendaftaran formasi dalam instansi berwenang yang sama. Sedangkan pada kesempatan kedua, guru honorer dapat mendaftar formasi di seluruh wilayah Indonesia. Nah rekan-rekan, itulah secara singkat alur proses dan prosedur pengangkatan dan harus dilalui oleh para tenaga honorer kategori guru untuk dapat menjadi guru P3K. Untuk itu pastikan ikuti dan patuhi prosedur yang berlaku bagi para tenaga guru honorer yang akan mendaftar. Demikian rekan-rekan video kali ini. Bagaimana tanggapan rekan-rekan? Silahkan tuliskan komentar di kolom komentar video ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.